Terus dari obrolan kita yang kemarin kan Ya. Bu Ketut merencanakan untuk diobservasi ya. Nah kemudian kira-kira nih kalau boleh saya tahu tujuan dari pembelajaran yang nanti akan Ibu Ketut sampaikan di kelas ketika observasi itu kira-kira apa? Tujuan pembelajaran saya ketika melakukan observasi di kelas nanti, yang pertama itu dengan siswa melakukan eksperimen, siswa dapat menentukan perubahan wujud benda dengan benar. Oh iya. Terus yang kedua itu dengan menayangkan atau mengamati tayangan PowerPoint dan berdiskusi, siswa mampu untuk mengidentifikasikan perubahan wujud benda apa yang terjadi. Terus yang terakhir itu adalah dengan cara berdiskusi, siswa mampu menentukan peran energi dalam perubahan wujud benda. Oke, nanti berarti dalam observasi nanti itu ada 3 nanti ya, Iya, tujuan 3 pembelajaran yang ingin Bu Ketut capai Iya. tentunya. Nah kira-kira nanti pada saat observasi ini dilaksanakan mungkin apa sih hal yang ingin Ibu Ketut kembangkan atau area yang mana ingin Ibu Ketut kembangkan lagi gitu? Hal yang ingin saya kembangkan sendiri yang pertama agar siswa bisa belajar dengan nyaman. Karena kalau sudah nyaman dia ya bisa untuk menerima materi dengan baik. Kemudian terus proses pembelajarannya agar bisa terjadi dengan efektif. Berarti dalam area yang ingin Bu Ketut kembangkan itu mungkin lebih agar Bu Ketut mampu memberikan atau memfasilitasi siswanya supaya nyaman dalam belajarnya, kemudian dan yang kedua itu mungkin suasana belajar yang efektif seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian dengan hal yang ingin Bu Ketut kembangkan tadi itu kira-kira strategi apa sih yang Bu Ketut siapkan supaya untuk dapat mencapai perkembangan itu? Ya, strategi yang saya siapkan ya yang pertama itu dengan menggunakan media pembelajaran. Contohnya dengan menggunakan media PowerPoint. Terus dengan membentuk kelompok juga agar mereka bisa belajar dengan temannya. Seperti tutor sebaya gitulah artinya. Terus dengan membentuk kelompok mereka bisa membuat sebuah laporan dan mempresentasikannya dengan baik atau menyampaikan di depan kelas. Terus yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar kelas sebagai contoh konkret pada pembelajaran. Oke, berarti strategi yang Bu Ketut siapkan tuh kayaknya udah matang sekali ya. Udah ada mulai dari video pembelajaran mungkin Bu Ketut siapkan ya, berupa apalagi itu menggunakan lingkungan sekitar atau benda-benda sekitar yang Bu Ketut gunakan sebagai contoh media konkretnya dalam perubahan benda sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya, tujuan pembelajaran Bu Ketut kayaknya sudah siap sekali ya dengan kegiatan observasi kita nanti. Mungkin untuk observasinya kira-kira kapan nih kita akan lakukan? Observasinya bisa dilakukan di hari Selasa ya. Oke, berarti kita ketemu di kelas di hari Selasa. Oke, terima kasih Bu Ketut atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Umadi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Siapa kapten kelas hari ini? Silakan. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Ada tidak yang nggak hadir hari ini temennya? Siapa? Kenapa Rasta nggak masuk? Sakit ya? Dia sakit ya? Rastanya sakit jadi nggak bisa masuk hari ini. Ibu harap kalian semua bisa menjaga kesehatannya. Ya baik itu dari segi makanan, olahraga, sering minum air putih, dan lain-lain. Biar apa? Biar kita bisa belajar di sini dengan nyaman. Kalau kalian sakit nggak bisa belajar, nggak bisa ke sekolah jadinya. Sebelumnya, Ibu punya sebuah benda
Sebelum itu kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, sebaiknya kita menyanyikan sebuah lagu. Adapun lagu wajibnya adalah ini. Garuda Pancasila. Semuanya ikut bernyanyi ya. Suaranya yang keras. Garuda Pancasila. Yang semangat. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu apa judul lagunya? Garuda Pancasila. Ibu mempunyai 2 buah benda. Coba perhatikan. Ini bendanya bentuknya seperti apa? Tabung. Kalau ibu bisa enggak berubah bentuknya? Kalau ibu beri perlakuan tertentu baru bisa berubah. Kalau enggak ya tetap seperti ini bentuknya. Sedangkan ini yang di dalam botol ini benda apa ini? Air. Bisa enggak berubah? Bagaimana bentuknya? Seperti botolnya. Seandainya kalau air ini ibu tuangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Gelas. Kalau spidol ini, ibu taruh di sini bentuknya seperti apa? Spidol. Kalau ibu masukkan ke dalam botol, bentuknya seperti? Ya, jadi ini tidak bisa berubah bentuknya jika ibu tidak berikan perlakuan tertentu. Masih ingat ini termasuk benda apa? Padat. Sedangkan ini termasuk benda? Benda cair. Kemudian selain ada benda padat dan benda cair, ada juga benda? Gas. Nah, di sini ada wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, cair, dan gas. Lalu bagaimana contoh dan ciri-ciri dari benda padat, cair, dan gas? Yang pertama ada benda padat. Bentuknya apa tadi ibu bilang? Tetap. Kemudian tidak berubah-ubah walaupun dimasukkan ke dalam gelas. Bentuknya tetap seperti spidol. Walau dimasukkan ke dalam, didiamkan di sini bentuknya seperti spidol juga. Jadi bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah. Contohnya apa? Besi, batu. Ini ya. Di sekitar kalian, ini termasuk benda apa? Ya, benda padat. Meja, banyak sekali contoh dari benda padat. Kemudian, yang kedua ada benda cair. Bagaimana sifat benda cair? Mengikuti wadahnya. Ya, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya seperti botol, maka bentuk dari benda cair seperti botol juga. Jika dituangkan ke dalam gelas, ya bentuknya seperti gelas. Kemudian mengalir dari Tempat yang tinggi dan rendah. ya dari tempat yang tinggi ke rendah. Ada tidak benda cair atau air yang mengalir dari tempat rendah ke tinggi? Ada, tapi dengan bantuan mesin. Itu ditarik sama mesinnya, disedot. Kalau secara alaminya dia mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Volumenya seperti apa? Tetap. Volumenya tetap. Contoh dari benda cair. Air, minyak, bensin, oli. Air, minyak, bensin, oli, susu, banyak, sirup. Ya, kecap juga termasuk. Ya, kuah. Selanjutnya ada benda gas. Bagaimana sifat-sifat benda gas? Bentuk dan volumenya menyesuaikan wadah. Iya, bentuk dan volumenya menyesuaikan wadah. Kalau wadahnya kalau gasnya atau udaranya di dalam balon, ya bentuknya seperti balon.
dan tekanannya itu ke segala arah. Nah, sekarang apakah benda-benda ini bisa berubah wujudnya? Bisa berubah wujudnya dari cair menjadi padat, misalnya dari padat menjadi cair, bisa nggak? Bisa. Dari bentuknya dari cair menjadi gas, gas menjadi cair, bisa? Bisa. Bisa berubah wujudnya. Sekarang kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 6. Ada mencair, membeku, Menguap, mengembun, menudin, mengkristal. yang sudah ada di proyektor ya. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Agar kita tahu apa sih itu mencair, menguap, membeku, mengembun. Sekarang sudah semua membawa lilin? Lupa ya, nanti bareng sama temennya. Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya bertiga. Asia ke depan, Wiga ke belakang. Ya, tetap di sini cuman berbalik arah aja, berbalik badan aja. Ya. Kemudian ini bertiga, terus ini berdua aja ya. Setiap pertiwi ke sini. Bertiga, Raffi berdua aja. Brahma Sadi sama Puspa sama Anan dari satu kelompok, ya. Dan ini Anggi ke belakang, Dava ke depan. Ya. Ya. Ikuti tata tertibnya, jangan Sudah semua membentuk kelompok? Sudah semua ada di dalam kelompoknya? Dalam satu kelompok cukup ada 1 lilin dan 1 korek api. Yang lainnya dimasukkan. Di bawah lilinnya diisi tataan kertas. 1 lilin dan 1 korek api dalam satu kelompok. Silakan dimasukkan yang lain lilin. Sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen tentang perubahan wujud benda. Kira-kira perubahan wujud benda apa saja yang terjadi pada eksperimen yang kalian lakukan? Sebelum itu, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Iya, satu kelompok 1. Ini Anggi. Coba perhatikan LKPD kalian. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya apa saja, Nak? Korek dan lilin. Korek dan lilin. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahannya, silakan perhatikan LKPD kalian. Tolong dibaca LKPD kalian. Bagaimana arahan LKPD kalian? Sekarang kalian disuruh menyalakan lilin yang ada di bangku kalian, yang ada di setiap kelompok. Tolong dinyalakan lilinnya. Gunakan korek dengan hati-hati. Yang tidak bisa silakan minta bantuan. Ke ibu boleh, ke temannya boleh.
Sudah semua dinyalakan? Perhatikan LKPD kalian sekarang. Bagaimana suruhan LKPD kalian? Coba dibaca. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api dan yang ada atau yang berada jauh dari api. Perhatikan apa yang terjadi pada lilin yang ada di sekitar api. Kemudian apa yang terjadi pada lilin yang jauh dari api? Tetap. Oke. Kemudian yang kedua, suruhan yang kedua, kalian disuruh, apakah ada perbedaannya? Ada. Nanti dicatat perbedaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, apa dari suruhan yang kedua? Coba dibaca. Matikan lilin, lalu perhatikan apakah ada perubahan wujud lilin di sekitar api yang tadinya berbentuk apa? Apakah setelah kalian mematikan lilinnya ada nggak perubahan wujudnya? Coba sekarang dimatikan lilinnya. Sudah, ditunggu beberapa saat, awas biar nggak kebakar. Ditunggu beberapa saat, apakah ada perubahan wujudnya? Jangan dihidupin lagi, sudah dimatikan. Ada nggak perubahannya? Karena kan menyalakan lilinnya sebentar kita ya. Kemudian pada lembar yang kedua, silakan diperhatikan LKPD kalian. Di sini ada sebuah refleksi. Ada refleksinya. Tolong didiskusikan dengan kelompok kalian dan dijawab pertanyaan yang ada di refleksi ini. Apa yang kalian telah peroleh dari melakukan percobaan atau eksperimen? Ingat diisi identitasnya. Nama, cukup nama panggilan saja. Dikerjakan. Ya, yang kelompoknya. Ini yang nama kelompoknya. Iya, nama kelompoknya. Silakan didiskusikan pertanyaannya. Kemudian, kalau sudah selesai, nanti Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian buat. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah ditemukan? Jika ada yang kurang mengerti sama pertanyaannya atau kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ini berapa?
Boleh dijawab di sini atau di sini? Sama aja. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Tadi kalian kan sudah menyalakan lilin, menyalakan api di lilin. Apa yang terjadi perubahannya? Perubahan apa yang terjadi? Setelah kalian menyalakan lilinnya, perubahan apa yang terjadi? Lilinnya seperti apa? Kan tadi kalian menyalakan apinya. Lilinnya berubah menjadi cair, meleleh lilinnya. Kemudian setelah meleleh lilinnya, kalian matikan apinya. Bagaimana perubahannya sekarang? Membeku. Diisi. Jawab. Ya. Nama panggilan saja. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Kenapa kira-kira lilin bisa padat setelah didinginkan? Ya? Nomor 3. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau berubah menjadi padat? Apa ya kira-kira yang menyebabkan? Kalian tadi menggunakan apa? Lilin ini meleleh karena apa? Lilin ini meleleh karena apa? Kalau lilin ini membeku karena apa juga? Karena ada air di sini? Angin. Kan kalian tiup. Setelah ada angin gimana? Dia ada panas apa enggak? Apa kira-kira? Lilin ini meleleh karena api. Terus lilin ini membeku karena apinya dipadamkan. Jadi apa kira-kira faktornya? Apa? Kira-kira apa faktor kuncinya? Penyebabnya apa? Penyebab lilin itu bisa meleleh, terus penyebab dari lilin itu bisa membeku lagi. Apa kira-kira? Silakan dibuat. Menurut kalian apa sih penyebab dari lilin itu bisa meleleh dan penyebab lilin itu bisa membeku lagi? Kalian tadi kan lilin ini meleleh, gara-gara apa kira-kira? Gara-gara apa kira-kira lilin itu meleleh? Sejak Aristia sudah? Semua kelompok sudah selesai? Yang sudah silakan angkat tangannya. Ya, turunkan. Yang belum silakan dibuat lagi ya. Ingat waktunya.
Halo. Jika sudah semua kelompok selesai, ada kelompok yang ingin maju untuk presentasi? Kelompok Adi, gimana? Gak apa-apa salah, kan masih belajar. Ya, maju? Iya, bertiga harus maju. Ya, silakan kelompoknya Adi dulu. Dia yang angkat dulu, tangan duluan. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu pada teman-temannya, terus sampaikan apa yang ingin kalian presentasikan. Ya. Perkenalkan nama saya Nikita Sari. Perkenalkan nama saya Imada Arifaguna. Kali ini kita akan menyampaikan apa? Hasil diskusi dari percobaan yang telah kita lakukan. Apa yang pertama? Silahkan. Tolong dikeraskan suaranya. Kesya, tolong dikeraskan suaranya. Apa yang terjadi? Dengar nggak teman-teman yang lain? Tidak, dikeraskan suaranya biar dengar teman. Terus selanjutnya? Kemudian? Sudah selesai? Dengar semua temannya? Ada yang dengar, ada yang nggak. Oke, kita bahas. Silakan duduk. Tepuk tangan buat temannya. Cukup satu kelompok aja ya, mengingat waktu yang terbatas juga. Sekarang coba kita bahas bersama. Yang pertama, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Apa yang terjadi, Nak? Cair. Ya, lilin yang dipanaskan dengan api ini akan berubah wujud menjadi cair atau yang biasa kalian disebut dengan meleleh atau mencair. Ada nggak lilinnya yang ketika dinyalakan apinya nggak mencair, nggak meleleh? Ada? Siapa kelompoknya? Nggak ada. Ada apa, Nak? Mungkin ada beberapa yang sedikit melelehnya ya, karena kurang lama apinya dinyalakan. Kemudian yang kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Kenapa? Ya, karena panasnya sudah hilang. Jadi lilin bisa membeku kembali. Kan apinya kalian tiup tadi. Kalau apinya kalian tiup, panasnya hilang tidak? Hilang. Karena panasnya sudah hilang, lilin bisa membeku kembali. Yang ketiga, menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Apa kira-kira faktor kuncinya? Karena terdapat api di atas lilin tersebut, dan jika api dipadamkan maka cairan lilin tersebut menjadi padat.
Karena ada api, benar. Api itu memiliki energi apa kira-kira? Panas. Panas juga disebut dengan kalor. Jadi energi panas atau kalorlah yang menyebabkan lilin bisa berubah menjadi cair atau mencair atau meleleh, dan lilin bisa ketika didiamkan bisa membeku lagi. Jadi faktor kunci atau penyebabnya adalah panas atau kalor. Apakah sama dengan perubahan wujud yang lainnya? Menguap, mengembun, menyembelih, dan mengkristal, apakah dipengaruhi juga dengan kalor? Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud yang lain. Oke, dari percobaan tadi, apa itu mencair? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu mencair? Ya, silakan Junia. Cukup di bangku saja. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Iya, lilin ini ketika dipanaskan dari yang bentuknya padat berubah menjadi cair. Itu disebut dengan apa? Perubahan wujudnya? Mencair. Arigraha. Apa itu mencair Arigraha? Benda padat yang menjadi cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Es krim? Es krim yang diapakan? Diletakkan di? Luar matahari. Ya, ketika es krim yang berbentuk padat, jika dikeluarkan dari freezer atau didiamkan di ruangan terbuka, es krim akan berubah bentuk menjadi cair. Itulah yang disebut dengan apa, Tata? Disebut dengan Dwi Putra? Mencair. Perhatikan Tata, jangan mengobrol. Selain mencair yang terjadi pada es krim, kira-kira contoh di kehidupan sehari-hari kalian yang bentuk perubahan bentuknya mencair apa? Mentega yang dilelehkan. Mentega yang dilelehkan. Mentega yang tadinya berbentuk padat akan berubah bentuk menjadi cair ketika dipanaskan. Ada energi apa yang berperan di sana? Panas. Ketika mentega dilelehkan atau dicairkan menggunakan atau dipanaskan, dia itu menerima panas atau mengeluarkan panas? Menerima. Jadi mencair itu perubahan wujud benda padat menjadi cair ketika menerima kalor. Contoh lain lagi, es batu yang didiamkan di ruangan terbuka, dia akan menerima kalor, menerima panas, baik itu dari matahari atau udara yang bersifat panas. Maka dari itu es akan menjadi cair. Mengerti dengan mencair? Mengerti. Bisa dilanjutkan dengan membeku? Bisa. Kita lanjutkan dengan membeku. Membeku. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, apa kira-kira apa itu membeku? Membeku adalah perubahan wujud. Silakan angkat tangan. Jadi padat. Aristia, apa itu membeku? Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Pada percobaan ini, lilin yang meleleh, saat kalian matikan apinya, dia akan berubah menjadi beku kembali atau berubah menjadi padat. Apa yang menyebabkan? Karena dia melepaskan panas atau menerima panas? Melepaskan panas. Tadi kan apinya kalian matikan, jadi panasnya hilang. Karena panasnya hilang, maka dari itu lilin menjadi beku kembali, menjadi padat kembali. Contoh lain dari membeku, apa kira-kira? Dalam kehidupan sehari-hari. Yang diinginkan. Freezer, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Selain itu ada lagi?
Ya, Junia. didiamkan, Lilin yang didiamkan sudah tadi. Selain itu ada lagi? air yang coklat yang dipanaskan terus didiamkan, ada Coklat cair yang didiamkan atau dimasukkan ke dalam freezer bisa membeku. Agar-agar yang diapakan agar-agarnya Aristia? didiamkan, Ya, agar-agar ketika agar-agar didiamkan dia akan berubah menjadi beku. Itulah contoh dari membeku. Mengerti? Sudah mengerti tentang membeku? sudah, Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama. Kita sudah belajar tentang mencair dan membeku. Apa itu mencair? bercair dalam perubahan wujud Angkat tangan. Dwi Putra. benda yang padat menjadi cair. Perubahan wujud benda yang padat menjadi cair. Itulah disebut dengan mencair. Lalu membeku, apa itu membeku? Silakan Puspa. Wujud benda cair menjadi padat. Ya, kebalikannya ya, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Apa yang menyebabkan benda itu bisa berubah? Ya, benar. Kalor atau panas. Panaslah menjadi penyebab utama benda atau wujud benda itu bisa berubah. Baik itu mencair, membeku, dan lain-lainnya. Mengerti? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Silakan dikerjakan. Silakan kalian kembali ke bangku masing-masing. Mau bertanya, buatnya di kota Sembilan, Langsung di sini saja. pakai pulpen. Boleh. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Untuk soal LKPD-nya didiamkan saja terlebih dahulu. Ya, kamu tetap di sini. Ibu ada soal evaluasi, silakan dikerjakan 1 berdua di kelompok kalian, di meja kalian. Langsung dikerjakan di lembar di soalnya ya. Tetap di sana. Tetap di sana. Ingat diisi identitas. Nomor dan absen. Di sini langsung. Ya. Ya, nama panggilan saja dan nomor absen. Ini 1/3 berarti ya. Pakai pulpen. Biasakan kalau bekerja itu pakai pulpen. Berdua. Kan kelompoknya berdua. Identitasnya berdua. Diisi nama panggilan saja cukup. Dan diisi nomor absen. Agus Wira, silakan dikerjakan Agus Wira. Bareng-bareng yang mengerjakan. Dan diizinkan sama. Iya, 5 aja.
Tunggu temannya yang belum selesai. Tunggu temannya yang belum ya. Sudah selesai semuanya? Kelompok yang sudah silakan angkat tangan. Hampir semua sudah ya. Adik Graha udah? Sudah. Jika sudah silakan dikumpulkan LKPD beserta lembar evaluasinya ke depan. Hati-hati. Awas kabel Jenia. Jika sudah selesai mengumpulkan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masukkan lilinnya, Wiga. Tadi kita belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Perubahan wujud benda apa saja? Mencair, membeku. Mencair dan membeku. Dari pembelajaran tadi, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang perubahan wujud? Tenang. Apa ada yang masih diam, ngantuk? Ini, Bu. Ada yang nggak mau respon, ada yang ngobrol nggak? Ya, Ibu ingatkan sekali lagi ya. Ibu sudah sering mengingatkan, sangat sering mengingatkan untuk kalian. Tolong jika ada guru yang menjelaskan di depan, tolong perhatikan, jangan mengobrol. Setelah kalian mengobrol, Ibu tanya, Ibu tunjuk, diam, nggak bisa menjawab. Biasakan seperti itu. Apa yang diarahkan oleh gurunya ya ikuti. Toh itu juga untuk kalian, biar kalian mengerti apa yang kalian pelajari. Biar nak datang ke sekolah hanya duduk, diam, habis itu pulang. Datang ke sekolah otaknya nol, pulang masih nol. Biar tidak seperti itu. Sedikit tidaknya adalah nyantol berapa persen, 70%, 80%, biar ada. Kalian pulang bawa ilmu. Mengerti? Sudah, segitu aja pembelajaran kita hari ini. Untuk kapten kelasnya, tolong dipimpin untuk pramusantinya, berdoa dan pramusantinya. Silakan kapten kelas. Istirahat. Sebelum kita istirahat, silakan duduk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.
Siva. Selamat pagi Bu Ade. Gimana nih hari ini? Harap baik. Kalau Bu Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Biar bisa melaksanakan tugas lah. Semoga. Gimana nih kabar siswa kira-kira kelas 4-nya bagaimana Bu pembelajarannya? Pembelajaran di kelas 4 ya seperti itu berjalan lancar. Yang waktu ini pas observasi Ya, nah mungkin yang kita obrolkan sekarang mungkin dari kegiatan kita yang sebelumnya ya, kegiatan observasi yang kita lakukan dua ya di Selasa. Iya, oke. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu observasi itu kira-kira pasti yang kita rasakan. Nah, setelah melaksanakan kegiatan observasi tersebut. setelah observasi yang dirasakan sih cukup senang karena udah diobservasi oleh Bu Made, dikasih masukan nanti seperti apa, kalau ada kekurangan dikasih masukan tujuannya apa. Tapi ada sedikit dari hati masih ada yang mengganjal, merasa belum puas dengan pembelajaran yang dilakukan. Berarti masih ada ganjalan ya dari setelah kita melaksanakan observasi tersebut. Kalau dari saya ini apa yang menjadi ganjalan bagi Bu Patut, yang menjadi kendala mungkin dari Bapak? Yang menjadi kendala lebih ke siswanya. Pada saat melakukan praktikum itu ya, saya kan observasi ini pembelajarannya ada praktikum gitu. Ya. Pada saat melakukan praktikum ada beberapa siswa yang bercanda, terus ada yang bengong gitu, nggak mau mendengarkan apa yang diarahkan oleh gurunya, seperti itu. Segitu ya, ada kendala berarti belum puas gitu rasanya Bu ya terhadap organisasi. Oke, itu dari kendalanya. Nah, dari obrolan kita yang sebelumnya, sebelum kita melakukan sebelum melakukan observasi kan kita melakukan diskusi juga ya, kan ada dua hal kalau nggak salah ya, yang Ibu Upa mau kembangkan lagi mungkin kalau nggak salah itu tentang memfasilitasi anak itu supaya dia nyaman belajar, dan kemudian menentukan apa ya proses pelaksanaan itu ya yang Ibu Upa ingin kembangkan itu. Mungkin kalau Ibu Upa mengalami pengalaman seperti itu masih merasa kurang puas terhadap hasil observasi yang sudah kita lakukan, itu kira-kira ada hal apa yang Ibu Upa lakukan supaya bisa lebih mengembangkan dua hal yang ingin Ibu kembangkan itu? Hal yang dilakukan waktu pembelajaran ini mungkin lebih ke respon siswa ya, bagaimana caranya membangun respon siswa dengan guru, itu dalam pembelajarannya bagaimana siswa biar tidak bosan, biar fokus memulai pembelajaran, dan setelahnya juga yang bisa dilakukan mungkin yang pernah Ibu Ade lakukan teknik stop itu dan untuk mengheningkan pikiran sejenak biar konsentrasi siswa itu full di kelas, biar tidak badannya saja di kelas, pikirannya kemana-mana, kan ada beberapa siswa seperti itu. Kemudian untuk meminimalisir siswa itu nggak bercanda, mungkin saya akan mengatur posisi tempat duduknya. Jadi siswa mana yang berpotensi untuk susah untuk diatur atau gimana, mungkin ditaruh di depan atau dengan mengubah bentuk tempat duduk gitu, biar bisa saya lebih mudah untuk mengontrol siswa. Seperti itu waktu melakukan kegiatan observasi mungkin ya. Kalau boleh nih, boleh nggak saya menyampaikan pendapat saya tentang apa yang saya temukan ketika kita melakukan kegiatan observasi ya, sedikit ya mungkin nanti kemudian pada saat saya melihat kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, seperti yang Ibu Upa katakan, sebelum kita observasi Ibu Upa sudah berusaha sekali untuk membuat peserta didik itu menjadi nyaman dengan menyediakan
berbagai macam media pembelajaran kan, ada berupa slide-nya, kemudian ada praktikumnya. Itu menurut saya sudah bagus sekali. Mungkin itu ibu bisa lanjutkan ya, kemudian untuk mengatur murid saat berdiskusi, saat praktikum itu saya juga sudah lihat Bu Upa juga sudah berusaha untuk meminimalkan atau mengefektifkan hal tersebut, karena Bu Upa mungkin merasa masih ada rasa kurang puas, ada yang mengganjal seperti yang ibu ungkapkan tadi itu, akan mencoba hal-hal baru lagi supaya kondisi atau keadaan kelas itu siswa menjadi nyaman, merasa enak dia belajarnya dan mengefektifkan waktu dengan terobosan yang terbaru lagi. Tadi ibu udah mengatakan mungkin akan lebih melakukan istilahnya itu pemberian jeda atau hening sejenak itu ya. Saya dukung sekali ya Bu ya untuk hal tersebut, kemudian untuk lebih mengefektifkan agar ibu bisa mengontrol siswa yang lain yang berpotensi untuk mungkin yang agak ribut atau gimana dengan mengubah posisi duduknya. Oke, nah seperti itu. Nah, kira-kira kalau ibu yang lainnya setelah observasi itu respon siswanya masih rasanya ibu Upa anggap kurang. Kira-kira kalau seandainya kita sudah menerapkan teknik stop ini, ibu Upa gimana? Apa hasilnya nanti kira-kira menurut pandangan Bu Upa sendiri? Kira-kira ya tentu yang diharapkan pasti yang baik. Kira-kira menurut saya kalau sudah melakukan teknik stop itu siswa lebih fokusnya lebih di kelas. Terus kalau fokusnya sudah di kelas, pembelajaran juga lebih efektif. Kemudian tadi tentang rasa nyaman, saya juga waktu ini pas observasi rasanya kurang memberikan ice breaking. Di sela-sela itu ya harus dikasih ice breaking sedikit, ya nggak terus dibebelkan materi, nanti juga siswa nggak nyaman belajarnya. Upaya terbaru apalagi yang pertama mungkin pemberian tes breaking tadi, teknik stop dan berusaha untuk mengubah posisi tempat duduknya. Oke, menurut saya tuh bagus ya, terobosan yang bagus, yang nanti akan Ibu Upa terapkan di kelas 4 ya, seperti itu. Nah, saya berharap dengan adanya kegiatan observasi ini, dengan apa yang sudah kita Bu Upa refleksikan tadi, ada kendalanya, keluhannya, dan Bu Upa juga sudah memikirkan terobosan terbaru lagi supaya muridnya lebih nyaman, pembelajaran lebih efektif lagi. Nah, saya menunggu selanjutnya ini dari Bu Upa, eksekusinya kira-kira akan kapan ini dilaksanakan ya? Tentang eksekusinya pasti disegerakan ya. Oke, Cepat lebih baik. Iya, berarti Silakan. Kegiatan ini akan segera mungkin ya, mungkin karena tidak terlalu harus persiapan sekali ya, harus membuat harus artinya merubah keadaan di dalam kelas itu seperti menambah SBT, stop ya. Mungkin hanya perlu mempersiapkan cari referensi kegiatan SBK yang dapat membuat siswa itu menjadi fresh seperti itu. Oke. Berarti kegiatannya akan segera dilakukan. Berarti saya tunggu nih kabar baiknya dari Bu Upa, cerita selanjutnya bagaimana harapan saya dengan apa yang Bu Upa kemukakan tadi berhasil sesuai dengan harapannya Bu Upa. Dan saya berharap lain kali kita bisa melakukan diskusi seperti ini lagi. Saya ingin mendengar kabar baik dari Bu Upa tentang pembelajaran yang Bu Upa lakukan selanjutnya. Oke. Mungkin ada yang Bu Upa akan sampaikan lagi mungkin? Iya, mungkin diskusi yang kita lakukan sekarang ini semoga bermanfaat ya untuk Bu Upa juga, untuk saya juga secara pribadi. Terima kasih atas waktunya, kita udah berdiskusi banyak sekali ya. Terima kasih Bu Upa. Terima kasih.